Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua kelas siswa-siswi kelas 5 SD Negeri Kemuliaan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun harus belajar dari rumah. Sebelum Bapak mulai materi ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa tugas tadi yang di awal sudah Bapak sampaikan di grup itu nanti ditulis ulang di buku kalian ya mengenai pembuat ide pokok dan kalimat pengembang. Itu kan yang nomor 1 sudah dibuat contoh. Nah, untuk kalian tinggal melanjutkan nomor 2, 3, dan 4 sampai paragraf 5 ya. Jadi bukan ceritanya yang ditulis, tapi kalian tulis ide pokok dengan kalimat pengembangnya. Nah, kemudian untuk materi pelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk materi ini, ya, ini merupakan materi masih di tema 1, namun muatan pelajarannya muatan pelajaran PPKN. Ya, tadi kita sudah belajar tentang organ gerak itu di bahasa Indonesia, nanti di IPA-nya juga ada. Jadi muatan tema 1 ini ada pelajaran IPA, bahasa Indonesia, PPKN, kemudian IPS juga. Nah, untuk hari ini setelah tadi pagi bahasa Indonesia, sekarang yang kedua adalah PPKN, mengenal nilai-nilai Pancasila. Bapak yakin kalian semua sudah tahu ya tentang Pancasila, mungkin di kelas-kelas sebelumnya kalian sudah belajar Pancasila, ya bahkan mungkin ada yang sudah hafal ya Pancasila. Nah, yang paling penting ya bahwa Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang harus kita amalkan, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya, mulai dari sila yang pertama sampai sila yang terakhir itu memiliki nilai-nilai yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Ya, kita mulai saja. Ya, perlu kita ketahui negara Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman. Ya, negara yang memiliki keberagaman. Nah, sebelumnya kita cek lagi ya. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Indonesia ini negara yang memiliki keberagaman, termasuk keberagaman agama. Nah, dalam pengamalan sila yang pertama, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa, ya, makanya di Indonesia ini, ya, diberikan kebebasan kepada umat beragama dalam menjalankan agamanya yang dianut seperti berdoa dan sembahyang. Nah, bagaimana cara pengamalan sila pertama ini dalam kehidupan kita ya? Salah satunya kita harus memberikan kebebasan, kemudian kita harus menghormati ketika agama lain sedang melakukan ibadahnya, kita tidak boleh mengganggu karena memang ini sudah dilindungi oleh negara kita ya, sesuai dengan nilai Pancasila di sila pertama, bahwasanya sila pertama ini adalah terkait dengan kebebasan umat beragama dalam menjalankan agama yang dianutnya seperti berdoa dan sembahyang. Kemudian untuk pengamalan sila yang kedua, ya, ini adalah terkait dengan masalah kemanusiaan, ya. Apa saja yang bisa kita laksanakan atau kita amalkan seperti kita menunjukkan kepedulian kepada sesama makhluk hidup, ya, seperti tolong menolong, ya, peduli sesama teman, sesama tangga, terhadap lingkungan, hewan dan tumbuhan. Intinya kita harus peduli ya, karena kita sesuai dengan sila kedua yaitu memiliki rasa kemanusiaan. Ya, hal ini menunjukkan kita semua sama makhluk hidup harus saling tolong menolong, peduli ya kepada sesama maupun kepada lingkungan, hewan dan tumbuhan. Itu kita harus peduli, kita harus jaga dan rawat. Ya, itu adalah pengamalan untuk sila yang kedua. Sedangkan untuk sila yang ketiga, ya, ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, ya. Hal ini kita tanamkan rasa cinta terhadap tanah air kita. Nah, salah satunya kita tidak boleh memilih-milih teman di dalam bergaul, ya, karena pada dasarnya kita ini satu negara, ya, negara Indonesia yang selalu menjaga persatuan dan kesatuan,
kita tidak boleh membeda-bedakan atau memilih-milih ya. Bahkan sebaliknya kita harus toleransi terhadap keberagaman di dalam Indonesia ini dan harus hidup rukun ya. Itu merupakan pengamalan dari sila ketiga. Kemudian pengamalan sila keempat ini berkaitan dengan nilai-nilai kerakyatan. Sebagai negara demokrasi, rakyat Indonesia berhak untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, dan berpendapat. Jadi kita sebagai warga negara, kita diberikan kebebasan untuk berkumpul, berorganisasi, bahkan mengeluarkan pendapat. Ya, ini berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai kerakyatan. Ya, jadi kalau kalian mau masuk ke organisasi, selama organisasi itu resmi, silakan kalian ikut. Ya nanti di SMP, di SMA ada organisasi siswa sekolah ikut ya, supaya kita bisa belajar berbicara, belajar berpidato gitu ya. Karena memang itu adalah kebebasan kita sebagai warga negara Indonesia. Dan pengamalan sila yang terakhir ini merupakan pencerminan dari nilai-nilai keadilan. Sila ini mengedepankan kelakuan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya pelayanan posyandu, pendapatan pendidikan, dan layanan masyarakat lainnya. Artinya, sesuai dengan sila kelima, kita sebagai warga negara Indonesia, kita berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai warga negara yang lainnya. Ya, makanya kita semua, pemerintah sudah mendukung kita untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun, kita laksanakan. Ya, karena ini sesuai dengan sila kelima, yaitu pencerminan dari nilai-nilai keadilan, yaitu mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Ya, itulah ya salah pengamalan-pengamalan atau mungkin implikasi dari nilai-nilai Pancasila yang bisa kita realisasikan, bisa kita terapkan, bisa kamu laksanakan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya, jadi semua kegiatan kita, ya, semua aktivitas kita, kita bisa mengamalkan atau bercermin kepada nilai-nilai yang tertera di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ya, jadi sekali lagi Bapak simpulkan ya, biar kalian ingat apa saja nilai-nilai Pancasila tadi yang 5. Intinya kalian ingat dulu silanya, semoga sudah hafal ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti cara pengamalannya bagaimana? Intinya kita harus memberikan kebebasan kepada agama lain untuk beribadah, ya, karena memang Indonesia negara yang beragam. Kita juga harus toleransi, harus menghormati, ya. Itu sila pertama. Sila kedua tentang kemanusiaan, kita harus peduli sesama manusia, bahkan bukan cuma manusia, sama hewan, sama lingkungan, sama tumbuhan, kita harus peduli. Tolong menolong ya, itu adalah pengamalan sila kedua. Kemudian pengamalan sila ketiga, intinya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, tidak boleh berkelahi, ya, tidak boleh mengejek, kita tidak boleh pilih-pilih teman, semuanya harus rukun, hidup rukun ya, karena kita semua ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua warga negara Indonesia, dari manapun daerahnya, apapun agamanya, bagaimanapun warna kulitnya, kita adalah satu kesatuan negara Indonesia. Jadi tidak boleh berantem, tidak boleh sering ejek ya. Kemudian untuk pengamalan sila yang keempat, kalian tentang nilai-nilai kerakyatan, ingat tentang nilai-nilai kerakyatan. Intinya kita berhak berorganisasi dan mengeluarkan pendapat atau berpendapat. Dan sila yang terakhir itu pencerminan nilai-nilai keadilan. Artinya setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Ya, jadi tentang nilai-nilai Pancasila yang 5 ya. Nah, nanti setelah kamu saksikan tadi ya penjelasan dari Bapak juga akan share lagi materi ini supaya kalian bisa baca lagi ya. Nanti setelah dibaca kalian bisa kerjakan tugasnya, yaitu mengidentifikasi gambar. Nanti Bapak akan kirim tugasnya seperti ini. Nah, nanti kalian isi di sini. Ini gambarnya gambar apa? Ya, tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, di sini khususnya kita mengidentifikasi nilai Pancasila yang terkandung dalam kegiatan pada gambar. Berikut ini dengan penuh rasa cinta tanah air. Nah, ini seperti apa nilai-nilai Pancasila yang terkandungnya? Ini
sila keberapa atau apa namanya pengamalan nilai-nilai Pancasila sila yang mana. Kemudian yang ini juga sama ya. Ya, ini ya. Nilai Pancasila yang terkandungnya apa di sini? Contoh yang pertama, apakah nilai Pancasila terkandungnya ini Pancasila keadilan tentang pencerminan nilai keadilan, apa ketuhanan yang Maha Esa, apa tentang nilai-nilai Pancasila tentang kemanusiaan. Nah, di sini tinggal kalian tulis. Ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti Bapak share materi dan tugasnya di grup. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Ya, jangan bosan-bosan. Besok kita mulai pembelajaran lagi di jam 8 ya. Sampai jam setengah 11. Nah, untuk hari ini Bapak cukupkan dulu sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.